Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba untuk merangkum tentang 5 buku yang wajib minimal dibaca oleh seorang investor saham minimal satu kali dalam seumur hidupnya. Nah, sebetulnya saya ada banyak buku tentang investasi, cuman saya hanya akan merangkum 5 saja di sini yang mungkin menurut saya eh, ya minimal harus kita baca sekali seumur hidup. Berikut buku-bukunya. Oke, yang pertama ada The Interpretation of Financial Statement, karya Benjamin Graham dan Spencer B. Meredith. Bukunya yang ini guys. Nah, buku ini masih banyak beredar di Gramedia. Kalian masih bisa membelinya di Gramedia. Jadi buku ini adalah buku yang ditulis oleh gurunya atau bapaknya investasi nilai atau value investing, Pak Benjamin Graham. Jadi Benjamin Graham ini adalah gurunya dari Warren Buffett, investor tersukses di dunia abad ini. Nah, kenapa saya merekomendasikan buku The Interpretation of Financial Statement ini? Karena di buku ini menurut saya dijelaskan dengan sangat mudah dan simpel bagaimana cara kita orang awam untuk bisa memahami apa saja faktor-faktor penting dalam investasi saham. Baik, bisa juga digunakan sebagai obligasi atau aset investasi lainnya yang memiliki laporan keuangan. Jadi kan the interpretation of financial statement artinya kan interpretasi dari laporan keuangan gitu kan. Nah, jadi di buku ini dijelaskan per item-item dalam laporan keuangan itu dengan sangat rinci guys. Jadi kita bisa dengan mudah memahami dan menggunakan maksud dari angka-angka di item dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi kita bisa mengerti apa sih maksud dari angka-angka ini, apa artinya, bahasanya kemana. Kalau misalnya nilai liabilitas lebih besar daripada aset, apa artinya, atau aset lancar lebih besar dari seluruh liabilitas, apa kegunaannya, apa keuntungannya, apa artinya persediaan dividen. Nah, jadi di buku ini semua dibahas secara rinci dan jelas dan dikupas satu-satu dan dikasih contoh dengan bahasa yang sangat sederhana. Paling satu misalnya aset tak berwujud, satu item itu dalam laporan keuangan hanya dijelaskan dengan 4 halaman yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sekalipun untuk kita orang awam yang baru belajar investasi atau pemula. Nah, saya merekomendasikan buku ini juga karena saya suka dengan konsep kesederhanaannya. Jadi tidak terlalu menggunakan bahasa yang ribet dimengerti oleh pemula, dan juga langsung menunjukkan contoh-contoh kasus di perkembangan saham yang diikuti oleh Bapak Benjamin Graham selama hidupnya. Nah, jadi buku ini Pak Warren Buffett juga mengatakan di buku ini bahwa Ben Graham adalah orang yang mengukuhkan saya di jalur sukses saya jalani selama bertahun-tahun ini. Ben betul-betul guru yang luar biasa. Dia punya bakat alam dan dia memesona kami semua. Nah, jadi Warren Buffett kasih pujian untuk buku ini, buku dari gurunya, dan ditulis bersama Spencer B. Meredith. Spencer B. Meredith ini adalah instruktur dari Security Analysis New York Stock Exchange Institute. Oke. Jadi buku ini yang pertama saya rekomendasikan. Kenapa buku ini dulu? Karena kalau orang yang baru belajar saham itu dia pusing kalau dikasih bahasa-bahasa yang ribet. Jadi dia minimal tahu dulu arti dari laporan-laporan keuangan perusahaan itu sehingga dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menganalisa saham gitu guys. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Buku yang kedua, saya merekomendasikan buku ini, Warren Buffett, tulisannya Rana Kinasi. Nah, sebetulnya saya
menganjurkan kamu bisa saja untuk baca buku yang lain juga. Maksud saya hanya punya buku ini tentang cerita kisah hidup Warren Buffett. Ada juga yang lain, nanti saya akan tunjukkan. Cuman yang membahas secara spesifik oleh tulisan orang Indonesia dan menggunakan buku bahasa Indonesia, dan sangat cukup mendalam membahas tentang kisah hidup Warren Buffett dari dia lahir sampai dia sekarang di umur sekitar 92-an ya. Nah, jadi buku Rana Kinasi ini, tulisan Rana Kinasi ini, Warren Buffett ini bisa kalian temui di Gramedia dengan mudah dan harganya juga tidak terlalu mahal. Bukunya tidak terlalu tebal, jadi untuk kita yang tidak terlalu suka membaca, menurut saya membaca bukunya sampai habis tidak membuat kita terlalu pusing sih. Nah, buku ini juga dapat membuat kita atau memotivasi kita supaya kita bisa juga minimal bisa meniru kisah hidup investor tersukses di dunia abad ini. Jadi kita adalah orang-orang yang cukup beruntung di zaman ini karena masih memiliki contoh hidup sampai detik ini, yakni seperti Pak Warren Buffett. Jadi minimal kita bisa tahulah kisah hidupnya dan kita bisa belajar dari kisah hidupnya tersebut. Nah, kalau kalian punya buku tentang kisah hidup Warren Buffett yang lain, ya nggak apa-apa juga. Yang penting saya menganjurkan kalian minimal tahu kisah hidup dari Pak Warren Buffett ini, karena banyak sekali buku yang menulis tentang kisah hidup dari Pak Warren Buffett ini. Jadi kalau kita tahu kisah hidup dari Warren Buffett ini sebagai seorang investor, kita tentu pasti akan ikut termotivasi untuk bisa meniru jejaknya. Dia juga punya satu quote yang bagus di sini, saya kutip. Seseorang dapat duduk di tempat teduh hari ini karena seseorang telah menanam pohon sejak dulu. Warren Buffett. Oke. Sekarang kita lanjut buku yang ketiga. Buku yang ketiga yang akan saya rekomendasikan untuk kalian yang mau belajar tentang investasi saham selanjutnya adalah buku ini. Judulnya Invested, 12 bulan menuju Financial Freedom. Karya dari Danielle Town dan Phil Town. Jadi Danielle Town ini, ceritanya di buku ini adalah seorang anak perempuan dewasa umur sekitar 25-an. Nah, Danielle Town ini adalah anaknya dari Phil Town. Jadi si Danielle ini nggak tahu apa-apa tentang saham diceritakan di buku ini. Nah, jadi buku ini menceritakan kisahnya belajar saham selama 12 bulan, dari bulan pertama apa saja yang dia pelajari, lanjut bulan kedua sampai bulan ke-12 selama setahun, dari ayahnya Phil Town. Ayahnya lebih dulu terjun ke dalam dunia investasi saham dan telah meraup untung yang banyak juga, dan tahu tentang dunia investasi saham dan tahu bahwa hal itu perlu diketahui anaknya. Jadi dia mengajarkan anaknya, dan anaknya juga yang sebelumnya alergi tentang saham dan tidak tahu apa-apa, jadi ingin belajar. Nah, jadi buku ini menceritakan 12 bulan perjalanan si Danielle Town ini belajar tentang investasi hingga akhirnya dia berani membeli saham pertamanya. Sebelumnya dia sangat takut karena dia mengatakan fluktuasi harga saham itu terlalu mempengaruhi psikologi seseorang gitu. Jadi buku ini sangat merepresentasikan untuk kita yang sangat awam dan ingin belajar dari nol sekali apa itu investasi. Jadi kalian cocok untuk baca buku ini guys, Invested. Buku ini juga tersedia di Gramedia, bisa kalian dapatkan dan harganya cukup terjangkau. Untuk ilmu pengetahuan yang dibagi saya rasa harganya tidak ada apa-apanya. Oke guys, sekarang kita lanjut buku yang keempat. Nah, buku yang keempat ini adalah ini. Judulnya Anak Muda Miliarder Saham, karya dari Andika Sutoro Putra. Jadi, Andika Sutoro Putra ini adalah seorang pemuda yang sejak dahulu memang punya kuriositas tinggi terhadap dunia investasi saham, hingga akhirnya dia melenggang ke sana kemari ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia untuk belajar tentang saham. Padahal di usia yang masih muda, sebelum 17 tahun dia sudah belajar ya. Jadi dia sudah sejak sekolah pun sudah penasaran tentang saham dan apa itu saham. Nah, jadi buku ini kenapa saya rekomendasikan, karena saya suka tentang
cara Andika Sutoro Putra ini menjelaskan pengalamannya dalam dunia investasi saham. Bahasanya mudah dan sederhana dan sangat gampang diingat pelajaran-pelajaran yang diberikan dari buku ini. Dan juga contoh-contoh kasus yang diberikan dari buku ini, karena si Andika Sutoro Putra ini adalah orang Indonesia dan berinvestasi di IHSG, jadi contoh-contoh saham yang diberikan, contoh-contoh kasus investasi dia adalah saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi sangat relate sama kita dan sangat mudah kita pahami. Karena kita juga kan berinvestasi di IHSG. Gitu guys. Jadi untuk buku yang 4 saya rekomendasikan ini karena bahasanya sangat ringan, mudah untuk dipahami oleh siapapun yang bahkan belum tahu apa-apa sama sekali tentang dunia investasi saham. Yang kelima, yang terakhir, saya akan merekomendasikan buku ini. Ini adalah buku wajib para investor saham dunia. Judulnya The Intelligent Investor. Investor tersukses di dunia saat ini, Warren Buffett, juga membaca buku ini guys. Ini ditulis bacaan wajib investor pintar. Buku ini juga ditulis oleh Benjamin Graham, karya pikirannya yang original menurut saya dan sangat jenius, yang sampai saat ini adalah menjadi seperti kitab sucinya para investor saham di seluruh dunia. Nah, buku ini tebalnya sekitar 800 halaman, substansinya mungkin sekitar 750-an halaman. Nah, buku ini sangat-sangat penting untuk kita baca. Jadi buku ini menjelaskan sejarah sepenting di pasar modal Amerika yang paling terkenal itu di Dow Jones atau New York Stock Exchange. Nah, S&P 500 juga. Jadi buku ini menjelaskan tentang beberapa konsep dan contoh kasus dan memberikan kita pengetahuan tentang pilihan yang mana yang baik dan yang kurang baik terhadap calon pilihan investasi saham kita. Jadi buku ini mengajarkan konsep-konsep utama, konsep-konsep sentral dalam kita melakukan operasi investasi. Dari buku ini kita bisa belajar jika kita mengatakan diri kita sedang berinvestasi itu, kita harus melaksanakan 3 tahap. Tahap yang pertama itu menganalisis menyeluruh perusahaan yang akan kita investasikan. Jadi kita tahu siapa manajemennya, gimana GCG-nya lah pokoknya. GCG-nya, terus labanya, informasi tentang saham inilah. Jadi itu dulu kita analisa. Yang kedua harus menjanjikan keuntungan yang besar. Nah, contohnya misalnya saham ini setelah kita analisa, kita hitung saham ini mampu membuat kita profit 100% misalnya. Nah, itu kan sudah cukup besar. Bisa ada peluang beggar seperti itu kan. Yang ketiga adalah memberikan margin of safety yang besar atau margin pengaman. Nah, margin pengaman ini adalah konsep sentral dari metode investasi value investing yang digagas oleh Pak Benjamin Graham ini. Jadi, kalau kita mau baca buku ini, Warren Buffett bilang bab 8 dan bab 20 itu adalah yang paling penting dari buku ini. Karena di situ dituliskan konsep investasi yang membedakan seorang investor dan spekulator, yang membedakan kita sedang berinvestasi dan sedang berspekulasi adalah ciri-cirinya bisa kita pelajari dari buku ini guys. Oke, jadi itu aja 5 buku yang menurut saya harus kita baca minimal sekali seumur hidup kita sebagai seorang investor. Sebetulnya ada banyak buku yang saya baca tentang investasi, seperti ini, The Deals of Warren Buffett karya Glenn Arnold. Namun saya mengatakan buku-buku yang tadi karena versi saya mudah untuk belajar investasi saham pada saat pemula dengan buku-buku itu. Nah, sebetulnya saya sedang mencoba untuk memikirkan membeli buku analisis sekuritas dari tulisan Benjamin Graham juga, sama siapa ya, David Dodd kalau nggak saya. Jadi
sebetulnya karya pertama dari Pak Benjamin Graham itu adalah analisa sekuritas itu. Nah, bukunya sekarang sudah beredar juga di Gramedia. Cuman saya masih pikir-pikir mau beli atau enggak. Cuman ya saya pikir saya akan membelinya dalam waktu dekat ini karena saya mau melengkapi eh, karya dari Pak Benjamin Graham, sang legenda gurunya Warren Buffett kan. Bukunya kan ada dua ini. Ini satu The Interpretation of Financial Statement, The Intelligent Investor, sama Security Analysis, analisa sekuritas. Jadi saya mungkin akan melengkapinya guys dalam waktu dekat ini. Cuman harganya memang cukup mahal ya, 190-an kemarin saya lihat di Gramet. Sekitar segitulah, 190 atau 195. Tapi ya memang ilmu yang diberikan jauh-jauh dari situlah, melampaui itu harganya. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan beli dan baca buku itu. Semoga kawan-kawan juga bisa membaca buku-buku yang saya anjurkan. Apabila kawan-kawan punya judul-judul buku lain yang kawan-kawan rasa bisa kita bahas dan diskusikan di channel ini dan memiliki nilai yang berguna juga sebagai rujukan bacaan untuk investor pemula, boleh dituliskan di kolom komentar ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat konten ini dan channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.